Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu yang sangat terbatas. Dan tidak terasa hari ini kita sudah masuk dan sudah berada di malam yang ke-25 bulan Dzulqa'dah. Dan insya Allah sedikit lagi dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan sholat Idul Adha. Dan bagi yang mempunyai keluasan rezeki, sangat disunahkan sekali, sunat muakkad hukumnya untuk berkurban. Dan sebelum itu ada ibadah-ibadah lain yang rasanya kita harus minimal ketahui dan kalau bisa kita amalkan dan kita laksanakan dalam sisa usia yang Allah pasti berikan kepada kita. Mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sedianya kita membaca kitab atau hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram bab yaitu Kitabul Adab. Tapi karena sekarang adalah kita masuk di bulan Dzulqa'dah dan insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, maka rasanya mudah-mudahan ya tidak salah dan mudah-mudahan lebih baik hari ini kita membahas satu hadis Rasulullah Muhammad SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihi al-amal. Dalam satu riwayat, ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihi al-amalus salih. Dalam riwayat yang lain, tidak ada hari-hari yang lebih agung, tidak ada hari-hari yang lebih besar nilainya indallah di sisi Allah. Wala ahabba ilaihi al-amalus salih, dan tidak ada amal-amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah. Ya. Fihinna, ya, pada hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, yaitu di hari-hari al-ayyam al-ashar, di hari-hari yang ke-10. Memang ada ulama yang menyatakan 10 hari itu apakah 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, namun subhanallah dalam satu buku kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang cukup fenomenal yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di situ menyatakan kalau ditinjau dari segi malam-malam harinya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka malam-malam hari yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah kita beramal soleh pada waktu itu adalah malam 10 akhir Ramadan.
Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi kalau dilihat di siang harinya, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah 10 hari akhir-akhir Ramadan itu adalah, kalau dilihat dari malamnya, adalah malam yang sangat utama dan begitu bernilai di hadapan Allah. Dan segala apapun yang kita lakukan, kebaikan dan amal soleh dan ibadah yang kita lakukan sangat dicintai oleh Allah. Karena minimal selain malam itu di bulan Ramadan, dan malam-malam itu adalah malam-malam di mana kemungkinan besar terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah berfirman tentang malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam, nilainya di sisi Allah, kalau kita melakukan satu kebaikan, amal soleh, bahkan ibadah-ibadah di malam itu, sangat agung nilainya di hadapan Allah, sangat besar nilainya di hadapan Allah, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kurang lebih 1000 bulan itu adalah sekitar 84 tahun. Berturut-turut tanpa berhenti melakukan ibadah, dan itu maaf nggak akan pernah bisa kita lakukan karena umur kita pun belum tentu 84 tahun. Makanya itu umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun umurnya pendek-pendek kalau dibandingkan jeda waktu dan lama waktu hidup ya dari umat-umat terdahulu, bahkan Rasul Muhammad SAW mengatakan mayoritas umatku umurnya antara baina sittin wa sab'in, mayoritas yaitu antara 60 sampai 70. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ini betul-betul memanfaatkan, mengoptimalkan waktu-waktu yang berkualitas, waktu-waktu yang sangat istimewa, bahkan tempat-tempat yang istimewa yang mempunyai kelebihan tersendiri menurut Allah bagi umat Rasulullah kalau dia beribadah di waktu dan tempat tersebut. Subhanallah, itu bisa lebih ya kualitas ibadahnya dari orang yang berumur lebih 100 tahun. Nah, contoh, kalau malam Lailatul Qadar didapat, itu Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dan lebih berkualitas. Kalau seseorang umat Nabi Muhammad melakukan ibadah dan kebaikan di dalamnya, itu lebih baik dari 84 tahun beribadah terus-menerus tanpa henti. Contohnya lagi dari segi tempat misalnya. Rasul bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram fa inna salata fihi khairum min mi'ati salatin minhu. Satu kali salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi yang letaknya di Madinah Al-Munawwarah, satu kali salat di situ itu lebih baik dari 1000 kali salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Salat satu kali di Masjidil Haram lebih baik dari 100 kali daripada Masjid Nabawi. Artinya adalah lebih baik 100.000 kali daripada salat di selain Masjid Nabawi. Subhanallah. Inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sangat istimewa.
tiap hari bagi umat Nabi Muhammad ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, ketika manusia sedang tidur nyenyak dan enak-enaknya tidur, ketika itu bangunlah engkau. Bangun, berwudu, gelar sajadah, sholat sunat minimal 2 rakaat, sholat tahajud, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah yang menggaransi, asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yakinlah, subhanallah, kalau engkau menengadahkan kedua tanganmu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ikhlas, berdoa kepada Allah pada waktu itu, di 2/3 malam ketika manusia sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, yakinlah Allah berfirman, asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkanmu di tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa didapatkan oleh siapapun umat Rasulullah dan dimanapun dia berada. Dan tiap hari waktu ini ada. Dan tiap hari waktu ini disediakan oleh Allah. Nah, karena kita nggak membahas tentang malam Ramadan, ya, kita tidak terasa subhanallah sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Nah, ulama-ulama tafsir, ya, ketika menelaah, memahami ayat ini, wal fajri ini, kata fajrun di sini pakai alif lam, isim ma'rifat. Jadi al fajrinya itu adalah waktu fajar yang sudah ditentukan dan waktu fajar yang sudah jelas. Kapan itu waktu fajar itu? Walayalin ashr, kata para ulama tafsir, yaitu waktu fajar setelah 10 malam di hari-hari tertentu. Dan banyak ulama mengatakan yaitu malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Nah, yuk kita lihat apa sih keistimewaan yang ada di malam di hari-hari 10 Dzulhijjah tersebut, sehingga Rasul Muhammad SAW sampai bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahba ilaihi al-amalus sholihu fihinna." Tidak ada hari-hari yang lebih agung, tidak ada hari-hari yang lebih istimewa, tidak ada hari-hari yang lebih besar nilainya di sisi Allah, dan juga tidak ada amal kebaikan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada hari yang ke-10, hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah, ada satu ungkapan di situ, ya, yang perlu juga kita pahami. Ada kata-kata ahabba ilaihi, bukan cuman a'zama indallah, tapi di situ ahabba ilaihi, yaitu hari-hari yang mana kalau kita melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut, ya, walaupun memang ada yang mengatakan hari-hari itu adalah juga hari di bulan akhir 10 hari akhir Ramadan. Tapi juga banyak ulama mengatakan hari-hari ini juga adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengambil jalan dengan ungkapan kalau malamnya yaitu 10 malam di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Kalau di siang harinya yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan sudah saya baca kitab ini. Kebetulan alhamdulillah saya punya kitab ini di rumah. Maka
semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya begitu besar di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya sekedar begitu besar segala amal soleh yang kita lakukan pada hari itu. Ahabba ilaihi, sangat dicintai oleh Allah. Jadi bukan cuma pahalanya yang besar, ya, bukan hanya sekedar pahalanya saja yang besar, bahkan sangat dicintai oleh Allah. Nah, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai? Ya, dahsyat sekali. Coba lihat Al-Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 32. Ya, di situ jelas Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hei Muhammad, katakan tuh kepada umat-umatmu. Apa yang disuruh oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk dikatakan kepada seluruh umatnya? In kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah, buktikan, fattabi'uni. Buktikan, hai umatku, ikuti semua risalah dan ajaran yang aku sampaikan, ya, yang mempunyai 3 aspek utama: keimanan atau akidah sebagai landasannya, syariat sebagai tata cara kehidupannya, akhlak karimah sebagai pakaian kehidupan dalam 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai mengembuskan nafas terakhir. Buktikan dengan itu. Kalau itu yang kau lakukan, wahai umatku, ya, subhanallah, Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pasti akan cinta kepadamu. Nah, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, kalau dosa yang berhubungan dengan manusia tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah karena telah menzolimi makhluknya, juga berhubungan langsung dengan orang yang menjadi korban kezolimannya. Minta maaf. Ya, kalau harta dikembalikan kalau masih ada, kalau enggak ada ya memang benar-benar enggak ada, yang minta dihalalkan. Kalau mungkin orang itu pernah menjadi korban caci makinya, menjadi korban fitnahannya, langsung gentleman temui minta maaf. Nah, kalau itu dosa yang berhubungan dengan manusia. Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, bagi orang yang dicintainya. Nah, jadi orang yang dicintai oleh Allah itu bukan cuma sekedar kalau di 10 awal bulan Dzulhijjah dimaksimalkan, dioptimalkan. Ya, ini yang disebut dengan beribadah cerdas. Beribadah itu juga harus cerdas, Pak. Beribadah itu cerdas, mampu melihat, mendeteksi mana waktu-waktu dan mana tempat-tempat istimewa di hadapan Allah. Nah, karena kita umat Nabi Muhammad ini umur kita cuma berapa tahun, Mbak? Nah, ini pun udah capek. Ya. Itu saya baca sejarahnya Nabi Adam. Ketika setelah diturunkan di surga, Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Ya. Saling cari mencari antara Hawa dan Adam, 100 tahun baru ketemu. 100 tahun baru, Pak Juntung 100 tahun baru ketemu. Kita 100 tahun belum tentu ada lagi. Baru ketemu, yaitu di Padang Arafah, yang katanya menurut riwayat yaitu di Jabal Rahmah. 100 tahun baru ketemu. Saya pernah baca juga satu kisah umat Nabi Nuh, ada seorang ibu menangis sejadi-jadinya. Kalau kata orang Betawi itu kejer, Pak. Sesedih-sedihnya menangis sejadi-jadinya. Ada orang bertanya, wahai ibu, kenapa engkau menangis kok begitu
begitu dahsyat tangismu. Ibu itu bilang, saya sekarang sangat bersedih karena anak saya baru meninggal. Lah, emang kenapa Bu? Anak ibu umurnya udah berapa? Masih muda katanya. Tanya lagi, masih muda berapa tahun? 300 tahun. Jadi umat Nabi Nuh 300 tahun tuh masih muda. Zainuddin kita 300 tahun ada di mana? Masih muda. Umat Nabi Muhammad sebelum 70 tahun sudah banyak yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang yang umur 80 ke atas. Ya mudah-mudahan kapanpun kita diambil oleh Allah yang pasti suatu saat akan kita hadapi. Kita hanya memohon kepada Allah, matikan kita dalam keadaan beriman, matikan kita dalam melakukan amal soleh, matikan kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan taat dan beribadah kepadanya, yang dikenal dengan istilah mati dalam keadaan husnul khotimah. Udah itu aja yang minta kita. Ya dimanapun kapanpun ya Allah, hanya Allah yang maha tahu. Ya, kita minta itu aja. Makanya ada salah satu doa yang dianjurkan untuk sering kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Yang menambahkan wa ta'atika. Ya Allah yang memutar balik hati manusia, sabbit qalbi, tetapkan, kekehkan, kuatkan hatiku ala dinika, untuk selalu berada di jalur agamamu. Jangan sampai keluar dari jalur agamamu ini yang kau sampaikan melalui Rasulmu ya Allah, wa ala ta'atik, dan untuk selalu mentaati semua ajaran Engkau ya Allah yang disampaikan oleh Rasul. Nah, kembali kepada waktu-waktu yang sangat istimewa. Jadi kalau kita mampu memanfaatkannya, memaksimalkannya, khususnya pada 10 awal bulan Zulhijjah itu, melalui hadis ini yang kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini adalah waktu-waktu yang ma min ayyamin a'zama indallah. Hari yang sangat agung di sisi Allah. Bahkan segala amal soleh dan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ahabba ilaihi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Dzulhijjah ini, Pak. Dan bukan cuma sekedar sampai dalam keadaan sehat wal afiat, dan mampu memaksimalkan, mengoptimalkan waktu ini sehingga betul-betul kita mendapatkan satu keagungan dari Allah dan cintanya yang insya Allah garansi dari Allah. Kalau kita dicintai, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat ya. Subhanallah, kita lihat dari 10 harinya lah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, yang sedang melakukan ibadah haji bukan disunatkan, menjadi wajib haji jumrah Aqabah. Yang bukan haji, apalagi yang sedang tidak haji. Bagi yang sedang tidak haji, kalau diberikan keluasan rezeki oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu sangat dianjurkan untuk menyembelih kurban. Sehingga Rasul Muhammad SAW saking yang namanya berkurban itu sangat dianjurkan, kata Rasulullah, man lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan, kelapangan rezeki pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, ya, man lahu sa'atun fal yudhi, dianjurkan dan sangat disarankan untuk menyembelih kurban. Ya, kalau dia tidak menyembelih kurban, falam yudhi, kalau dia tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Itu kalau kita baca ya,
kata yang diucapkan oleh Rasulullah, fala yaqrabanna, bukan cuman fala yaqrab, bukan hanya jangan mendekat, tapi ada nun di situ, nun taukid sakilah. Ini kalau dalam bahasa Arab adalah satu ya huruf yang menunjukkan arti betul-betul penguat. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang pada tanggal 10 Zulhijjah itu, yang insya Allah mendapatkan keluasan rezeki dan kelapangan hidup ketika itu, dan punya keluasan rezeki, falam yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban. Apa kata Rasulullah? Jangan sama sekali mendekat tempat sholatku, tempat sholat kami. Artinya Rasulullah sangat gak suka kepada hambanya yang ketika itu mempunyai keluasan rezeki, diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan berkurban, dan dia tidak mau berkurban. Subhanallah. Dan bagi yang tidak sedang berhaji, ya, disunahkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha itu bagi yang berhaji nggak sunat. Yang sunat hanya bagi yang sedang tidak berhaji. Tanggal 10. Tanggal 9, yang berhaji di siang harinya, terutama setelah zawalus syamsi, condongnya matahari ke sebelah barat dengan masuknya waktu zuhur, dimulailah dan dihitunglah waktu namanya waktu wukuf di padang Arafah bagi yang berhaji. Dan waktu ini hanya ada 1 tahun sekali, dan tempatnya pun adalah hanya di padang Arafah. Dan tempat itu ketika itu dan waktu itu, padang Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah itu setelah zawal syamsi, adalah tempat yang sangat-sangat istimewa, yang insya Allah kalau doa kita dengan ikhlas, dengan kita tawadhu dan rendah hati, kita memohon dan berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita yang sedang menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan satu saat kita bisa menunaikannya bagi yang belum pernah, insya Allah itu waktu yang sangat mustajab, yang sangat-sangat punya keistimewaan tersendiri, dan itu hanya ada pada bulan Zulhijjah. Dan bagi yang sedang tidak berhaji, dimanapun dia berada di penjuru bumi ini, agar menyatu minimal kejiwaan, zikirnya, ibadahnya, ya subhanallah, dengan orang yang sedang berhaji, maka orang yang sedang tidak berhaji sunat muakkad hukumnya untuk puasa Arafah. Subhanallah, Pak. Di malam harinya, masuk waktu maghrib tanggal 9 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah, disunahkan untuk bertakbir, baik yang sedang haji maupun yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Ini adanya hanya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya Allah, dahsyat, Pak. Maka umat Nabi Muhammad ini ya, suatu hari ada Rasul Muhammad SAW, ada seorang sahabat Rasul bertanya dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doamu kan doa yang diijabah oleh Allah, doamu kan doa yang, ya Rasulullah, doa engkau kan doa yang tidak ditolak oleh Allah. Mohon itu kepada Allah agar umatmu panjang-panjang umurnya seperti umat-umat terdahulu. Rasulullah diam aja. Ya, jangankan masalah keistimewaan ibadah pahala di sisi Allah, ya, umat Nabi Muhammad ini mau beriman maupun tidak, coba lihat Pak, dibukakan oleh Allah apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat. Apalagi 20 tahun ini, nggak tahu apa yang terjadi 50 tahun akan datang. Apa yang disebut dengan dunia maya, coba lihat. Saya masih ingat waktu saya kuliah di Madinah dulu, Pak. Saya tahun 88 sampai 92. Itu kalau mau telepon ke orang tua itu, waduh, mahal banget itu. Itu cari dulu
koin ngomong bisa 100 real. Sekarang dengan adanya dunia maya, internet, WhatsApp, ayo video call 8 orang langsung. Yang satu di Amerika, yang satu di Mekah, yang satu di Afrika, yang satu lagi di Australia, yang satu lagi di Jepang, yang satu ada di Indonesia. Yang penting tahu nomornya masing-masing. Bisa nggak Pak video callan sekarang Pak? Informasi coba lihat, begitu cepat. Bukan hitungan menit, hitungan detik. Ya Allah. Coba lihat, orang sekarang mencuri aja Pak sekarang Pak. Nggak perlu nyolong datang ke tempat. Tahu tuh rekening orang. Tahu dia password-passwordnya, habis itu duit orang. Ya Pak Jisak ya. Ayo, canggih teknologi ini. Siapa yang membukakan? Allah. Siapa yang menikmati? Bukan hanya yang beriman. Umatnya umat Nabi Muhammad mau beriman mau enggak. Makanya ada satu hadis Rasulullah, hadis sahih yang saya dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari, memperingatkan tentang waktu yang disebut dengan era globalisasi dan informasi ini. Apa kata Rasulullah? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Yang saya sangat khawatirkan, yang sangat saya takutkan kepada kalian wahai umatku, ba'di, setelah kematianku nanti, setelah aku wafat nanti, kata Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Jika sudah dibukakan oleh Allah ilmu pengetahuan ini, ya, sehingga dunia itu serba instan, serba dekat, serba cepat, mungkin dibilang serba indah dan sebagainya. Kalau eranya disebut era globalisasi dan informasi, ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ayo, gadget ini Pak, bisa untuk negatif, bisa untuk positif, 24 jam. Betul nggak? Makanya dalam hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah mengingatkan, al-malu shalih fi yadir rajuli shalih. Harta yang baik, ya, harta yang baik itu tergantung siapa yang memegang dan siapa yang mengendalikannya. Ya kan tuh? Handphone ini ya tergantung siapa yang mengendalikannya. Kalau orang itu yang mengendalikan adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang imannya insya Allah seperti ikan hidup, tidak seperti ikan mati. Saya masih ingat banget ya, waktu saya di pesantren dulu, subhanallah, ya, insya Allah habis ini saya ketemu juga beliau acara di pesantren, ya. Syekhuna Profesor K. Syukron Ma'mun itu, ya, insya Allah habis ini saya ketemu beliau, ini ada acara kelulusan anak-anak kelas 6. Ya. Beliau bilang begini, dan insya Allah nanti juga pasti kata-kata ini disebutkan. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku, nanti setelah kalian di masyarakat, jadilah Anda laksana ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Ikan hidup, hidup sepanjang masa, dari lahir sampai 24 jam. Ikan hidup, hidup di lautan yang asin, ikan hidup tetap tawar. Tapi yang namanya ikan mati, dikasih gula manis, dikasih asam, jadi dikasih cuka asam, betul nggak Pak? Tergantung mau dikasih apa. Artinya apa dia bilang? Engkau wahai anak-anakku, setelah pulang dari pondok ini, setelah lulus dari pondok ini, jadilah Anda laksana ikan hidup. Dengan apa? Yaitu dengan prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jadikan pegangan hidup kamu, katanya. Ya Allah Pak, ikan mati dikasih cuka asam, dikasih gula. Kalau ikan hidup tetap tawar. Maka bagaimanapun
dahsyatnya apa yang disebut dengan medsos, bagaimanapun dahsyatnya apa yang disebut dengan dunia maya, kalau kita sebagai umat Rasul Muhammad SAW yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, prinsip hidup kita, pegangan hidup kita 24 jam sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir adalah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu insya Allah Pak, kondisi apapun insya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan apapun insya Allah kita selamat. Tapi kalau ini sudah dilepas, yang ngerinya Pak sekarang Pak, kalimat la ilaha illallah ini dibilang kalimat radikal. Padahal ini yang harus menjadi konsep hidup kita kan Pak ya. Coba Pak, ya Allah, orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu udah otomatis. Kalau diucapkan berdasarkan iman dan keikhlasan, dia sudah otomatis menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mu'alaf. Dan sekarang kalimat ini diopinikan sebagai kalimat, ya Allah, di negeri kita yang kita mayoritas muslim, ini gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya ini Pak? Gimana nih ceritanya? Yang salah siapa? Lah Allah kan yang bilang udkhulu fisilmi kafah. Hambaku, kalau engkau berislam, masuk ke dalam Islam itu secara utuh, menyeluruh, komprehensif. Artinya apa? Iman jadi landasan hidup, syariat jadi tata cara kehidupan 24 jam, dan akhlak karimah itu harus jadi pakaian kehidupan kita. Lah itu konsepnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang disebut dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kan gitu loh Pak ya. Oke, kembali kepada ini. Jadi ya Allah ya. Nah, tanggal 8 Zulhijjah, walaupun ada memang pendapat ulama yang mengatakan sunatnya tidak sampai sunat muakkad, hanya sunat biasa aja. Kita disunahkan untuk puasa tarwiyah. Jemaah haji malam 8-nya, ya 8-nya, yaitu malam 9, itu disunahkan untuk mabit di Mina. Subhanallah Pak. Makanya ini juga dasar, ya sebagian ulama mengatakan, bahkan mayoritas ulama mengatakan, masuk tanggal 1 Zulhijjah, kalau mampu mulai puasa sunnah silahkan. Ya, karena puasa sunnah itu kapanpun boleh, kecuali di hari-hari yang disebut dengan Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan yang disebut dengan hari Yaumus Syakki. Karena Rasulullah bersabda, man shoma yaumas syakki faqad asa Abul Qasim. Yaitu kapan itu Yaumus Syakki? Ketika sudah masuk tanggal, sudah habis tanggal 29 Sya'ban, belum jelas masuk atau tidaknya besok 1 Ramadan, ya, maka disempurnakanlah Sya'ban menjadi 30, dan 30 Sya'ban itu yang disebut dengan Yaumus Syakki. Selain hari itu monggo berpuasa, nggak salah, apalagi yang dikenal dengan puasa Daud. Nah ini ulama mengatakan karena 10 hari pertama ini adalah hari istimewa di hadapan Allah, silakan berpuasa sunnah. Ya puasa sunnah aja gitu loh Pak. Kecuali tanggal 8, tanggal 9. Puasanya khusus tanggal 8 ini bagi yang sedang tidak haji. Ya, bagi yang haji yang tidak sunnah untuk puasa tarwiyah, enggak sunnah untuk puasa Arafah. Yang sedang tidak haji, ya, silahkan berpuasa. Ya minimal tanggal 8 atau minimal juga tanggal 9 Zulhijjah. Nah hari-hari ini banyaklah kita berzikir, bertahmid, beristighfar, bersolawat ke Rasulullah.
Di hari-hari ini kalau kita kelebihan rezeki, selain nanti tanggal 10 Zulhijjah kita berkurban, kalau ada kelebihan rezeki, perbanyaklah sedekah waktu itu. Subhanallah, kenapa hari-hari ini Rasul yang bilang kok? Ingat, ucapan Rasul itu wahyu dari Allah. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan satu ungkapan yang keluar dari lidahnya berdasarkan hawa nafsunya. Jangankan melakukan sesuatu, ya, jangankan menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya, ungkapan, ucapan yang keluar dari lidahnya, satu kata pun tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya dia sebagai manusia, tapi semua adalah berlandaskan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Nah, inilah yang disebut dengan beribadah dengan kita mengetahui dan mampu mendeteksi mana waktu-waktu tertentu yang mempunyai keistimewaan tersendiri di hadapan Allah, apalagi tempat-tempat tertentu yang mempunyai keistimewaan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita punya umur panjang, disehatkan oleh Allah lahir batin kita sampai kita bisa memasuki tanggal yaitu awal bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kelebihan rezeki sehingga kita bisa meningkatkan sedekah kita, meningkatkan infak kita, bahkan insya Allah nanti kalau kelebihan rezeki juga pada tanggal 10 Dzulhijjah kita bisa untuk berkurban, dan tanggal 8 bisa melakukan puasa namanya puasa tarwiyah, dan apalagi tanggal 9 Dzulhijjah kita bisa melakukan apa yang disebut dengan puasa Arafah yang pahalanya subhanallah diberikan keistimewaan yang sangat istimewa oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sudah waktu Isya ya Pak ya. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah